Mayora Indah Tbk atau kode saham MYOR bisa dikatakan salah satu raksasa di bidang makanan ringan dan juga minuman dalam kemasan. Tapi apakah hanya nama besar atau memang besar? Mayora Indah ini akan kita ulas di video kali ini. Kita ulas Mayora Indah Tbk atau kode saham MYOR. Mayora ini sudah didirikan sejak 17 Februari 1977 atau sudah berusia 47 tahun perusahaan ini berdiri. Mayora ini dikendalikan oleh PT Yunita Branindo dengan kepemilikan 32,93%. Lalu PT Mayora Dana Utama dengan kepemilikan 26,14% dan juga Bapak Yogi Hendra Atmaja dengan kepemilikan 25,24%. Bapak Yogi Hendra Atmaja ini posisinya saat ini adalah Presiden Komisaris dan juga pendiri dari Mayora Indah Tbk. Mayora sendiri listing di Bursa Efek Indonesia pada 4 Juli 1990 di harga 9.300 per lembarnya. Dengan harga segitu dan tahun segitu, anggapan orang pada waktu itu saham hanya untuk kalangan orang kaya saja memang bisa dikatakan benar. Karena dulunya minimal kita untuk melakukan transaksi itu satu lotnya 500 lembar. Jadi kita kalikan saja 500 lembar kali 9.300. Butuh dana berapa tuh? Mayora sendiri punya brand-brand yang sudah familiar di masyarakat tentunya. Mereka membagi dalam dua hal, yaitu makanan ringan dan juga minuman kemasan. Kalau untuk makanan ringan, siapa yang tidak tahu dengan beng-beng? Siapa yang tidak tahu dengan coki-coki? Siapa yang tidak tahu dengan biskuit Roma? Dan juga selai oleh dan yang lainnya. Nah, itu adalah brand-brand makanan dari Mayora. Untuk minuman, ada Energen, ada Torabika, lalu ada Le Mineral, dan juga ada teh pucuk dan lain-lain. Nah, itu juga sudah tidak asing ya buat di masyarakat. Kembali ke porsi kepemilikan. Saat kita take video ini, Mayora Indah Tbk atau kode saham MYOR ini di masyarakat sebesar 15%. Kalau didetailkan, 8,41% dimiliki oleh lokal dan 7,1% dimiliki oleh asing. Jadi bisa dikatakan kepemilikan masyarakat 15% itu dibagi rata lah ya, lokal dan juga asing. Sekarang kita akan lihat laporan keuangan 6 bulan di 2024 dari Mayora Indah kode saham MYOR. Sekarang kita akan mulai dari kas internal dari Mayora Indah Tbk. Mereka punya kas yang jumbo yaitu 5,9 triliun. Ya, 5,9 triliun. 2 triliunnya sendiri mereka tempatkan pada deposito. Lalu total hutang mereka itu ada di 11,6 triliun. Tetapi kalau dari hutang tadi kita spesifikkan saja kepada hutang-hutang yang berbunga, totalnya ada 5,6 triliun. Jadi bisa dikatakan kasnya yang jumbo tadi buat untuk bayar hutang berbunga itu sangatlah masuk atau bisa dikatakan cukup lah. Kenapa hanya spesifik ke hutang berbunga saja? Karena hutang berbunga ini berefek pada beban keuangan yang bisa mengikis yang namanya laba dari perusahaan. Kalau dicek dari Mayora sendiri ya, beban keuangan mereka itu ada di angka 100 miliar. Tepatnya di 109 miliar. Jadi punya efek ke laba dari perusahaan yang juga ya kegerus ya untuk bayar hutang tadi. Kalau kita cek secara penjualan bersih di 6 bulan di 2024 naik 9,47%. Kalau kita cek secara detail, penjualan ekspor mereka naik 4% ke angka 6,5 triliun. Dan juga penjualan ke lokal mereka pun juga naik sebesar 13%. Namun di sini ada barang retur yang kembali yang meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Retur ini bisa dikarenakan ya cacat atau tidak sesuai dengan pesanan dan yang lainnya. Kalau kita lihat ya segmentasi penjualan mereka antara makanan dan minuman ini cukup berimbang. Makanan di 9,7 triliun, minuman ada di 8,3 triliun. Kalau kita bandingkan dengan penjualan mereka di tahun lalu, terutama pada 1 tahun 2023, penjualan makanan itu baru 48%-nya dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan penjualan minuman itu baru 44%-nya. Ada hal yang cukup oke untuk Mayora ini. Mereka berhasil menekan yang namanya beban penjualan. Kalau kita cek secara detail, beban penjualan ini efek mereka menurunkan alokasi dana iklan dan promosi.
yang sebelumnya 1,4 triliun turun ke 1,3 triliun dalam 6 bulan di 2024. Efek dari kas jumbo tadi ternyata punya peran yang oke terhadap penghasilan keuangan mereka. Penghasilan keuangan mereka naik signifikan sebesar 99%. Penghasilan keuangan mereka ada di angka 87 miliar. Tetapi ada sedikit PR untuk Mayora ini sendiri. Di 2024 mereka mendapatkan pinjaman dari bank senilai hampir 1,7 triliun. Namun kas mereka jikalau mendapatkan keuntungan dan nominal keuntungannya bisa digunakan untuk membayar beban keuangan tadi, itu bisa dikatakan hutangnya termasuk produktif dan bagus. Secara kesimpulan, Mayora Indah Tbk ini bisa dikatakan kenaikannya oke dan masih bisa bertumbuh ya. Itu tercermin juga dari produk penjualan mereka, baik makanan dan minuman. Dan kedua produk ini cukup seimbang ya antara makanan dan minuman. Jadi perusahaan tidak tergantung pada satu produk saja. Itu hal yang bagus. Sisi positif lainnya dari Mayora adalah mereka berhasil menekan beban dan juga mendapatkan penghasilan keuangan. Nah, itu hal yang cukup oke juga untuk Mayora. Ditambah kalau kita melihat ya dari salah satu indikator murah, itu ada PE ratio atau Price Earning Ratio. Membandingkan antara harga dengan laba per lembarnya. Kondisinya saat ini seperti apa? Saat ini kondisi PER dari Mayora itu ada di 17,6 kali. Sedangkan rata-rata PER dari Mayora dari 2018 sampai 2023 itu ada di 28,5 kali. Jadi bisa disimpulkan dari situ Mayora kondisi saat ini memang murah. Semoga bermanfaat video kali ini tentang Mayora Indah Tbk atau kode saham MYOR. Sampai jumpa di video lainnya dari channel Saham Setiap Saat.